Perkenalkan, nama saya Rina Marliana dengan NIM 6423036. Di sini saya akan menjelaskan yaitu uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu kalian ke Analyze, terus ke Correlate, dan ke Bivariate. Selanjutnya, kalian pindahkan X1 sampai X5 dan variabel X1 ke variabel. Dan X2-nya kita pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik OK. Ini merupakan uji validitas dari variabel X1 dan X2. Terus selanjutnya kita akan uji validitas variabel Y. Dengan cara yang sama, kalian ke Analyze, terus kalian ke Correlate dan Bivariate. Kita pindahkan variabel Y1 sampai Y5 ke kolom variabel. Selanjutnya kalian klik OK. Dan sini ada kolom uji validitas variabel Y. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kalian ke Data View, dan kalian ke Analyze, selanjutnya kalian ke Scale, dan ke Reliability Analyze. Kalian pindahkan seluruh item X1 sama X2 ke kolom sebelahnya. Setelah itu kalian klik OK. Dan di sini adalah hasil dari reliability variabel X. Selanjutnya kita variabel Y. Ya. Dengan cara yang sama, kalian ke Analyze, terus kalian ke Scale, dan Reliability Analyze. Sini gantian variabel Y-nya kalian pindahkan ke sebelah kanan. Nanti gue potong deh. Kalian pindahkan variabel Y ke sebelah kanan.
Setelah itu kalian klik OK. Dan di sini ada hasil dari reliability variabel Y, yaitu ada corn base alpha-nya 0,824 dan itemnya ada 6, dan di sini ada variabel X-nya yaitu ada 0,891 dan total itemnya itu ada 12. Perkenalkan, nama saya Siti Bagus Mariza dengan NIM 64231809. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik. Sebelum itu, siapkan data yang akan diuji. Lalu jika sudah, kita ke menu variable view. Jika sudah terisi semua, balik lagi ke data view. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, lalu ke regression, habis itu ke linear. Karena berhubung di sini saya sudah diisi, jadi variabel X1 sama X2 itu dipindah ke independen dan variabel Y ditaruh di dependent. Kalau sudah, klik plots, kita ubah atasnya menjadi dependent, bagian Y-nya jadi dependent, lalu bagian X-nya kita ubah jadi Z-sheet. Lalu pencet continue. Jika sudah, klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini grafiknya. Hasil uji normalitas metode grafik dapat dilihat sebagai berikut. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberitahu langkah-langkah metode Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita klik variable view. Jika sudah terisi, kita balik lagi ke data view. Lalu kita balik lagi ke analyze, regression, lalu linear. Dependent dan independentnya sama kayak begini. Kalau dependent untuk variabel Y dan independent untuk variabel X1 dan X2. Lalu save. Kalau sudah muncul kayak gini, kita ubah residualnya ke standard disk. Hanya standar disk saja. Lalu pencet continue. Lalu oke.
Jika sudah, kita balik lagi. Lalu di data view sudah ada variabel baru yaitu ZRE1. Lalu kita balik lagi ke analyze. Habis itu non-parametric test, lalu legalisi dialog, lalu kita ke satu sampel KS, klik, lalu ini kita ubah yang standar result, kita pindah ke test variable list, lalu pencet OK. Di sini sudah keluar hasilnya 0,1200. Ini hasilnya berapa dah? Iya loh, sama. Oke, lalu di sini hasilnya 0,200. Perkenalkan, nama saya Daniela Frustalina Pane dengan NIM 64231648. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan SPSS dengan metode uji multikolinearitas. Langkah pertama, kalian pilih Analyze di bagian atas ini, lalu kalian klik Regression, dan kalian pilih Linear. Jika sudah tampilannya seperti ini di depan ini, kalian klik variabel X1 ke independen, variabel X2 ke independen, dan variabel Y ke dependen. Jika sudah seperti ini tampilannya, kalian klik statistik. Lalu di bagian regression coefficient ini, kalian klik estimate. Lalu kalian klik model fit. Lalu kalian klik part and partial correlation dan collinearity diagnostic. Jika sudah, kalian klik continue. Ini kalian bisa klik OK. Lalu ini adalah hasil dari uji multikolinearitas dengan koefisien collinearity toleransinya 367 dan statistik FIV-nya 2723. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah metode untuk uji heteroskedastisitas. Kalian pilih Analyze, lalu kalian klik Regression, lalu kalian pilih Linear. Jika sudah seperti ini tampilannya, kalian pilih variabel X1 ke independen, lalu variabel 2 ke independen, dan variabel Y ke dependen. Jika sudah, kalian klik Plots di bagian sini. Jika tampilannya seperti ini, kalian pilih Spreadsheet, pindahkan ke Y, lalu Spread, pindahkan ke X. Jika sudah, kalian klik Continue. Ini kalian klik OK saja ya. Dan inilah hasil dari uji heteroskedastisitas.
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat di bagian yang sebagian ini. Saya Sandi Ramadan dengan NIM 64230.752. Di sini saya akan menjelaskan uji heteroskedastisitas metode Glaser. Langkah pertama, kalian ke data view. Selanjutnya, kita ke analyze, lalu kita cari regresi, lalu kita pencet linear. Di sini kita harus memindahkan X1 dan X2 ke independen. Untuk Y-nya kita pindah ke dependen. Lalu kita unstandarizednya ke kolom redual. Kita save kolom redual, lalu kita pencet unstandardize. Oke. Setelah itu kita pencet continue. Kita oke. Dan setelah itu, langkah ketiga, kita ke kolom komputer, lalu ke komputer variabel, kita isi target variabel dengan abbreviate. Dan numeric expression kita isi dengan ABS dalam kurung RES underscore 1 dalam kurung. Lalu setelah itu kita pencet all, kita pilih ABS. Setelah itu kita oke. Selanjutnya pada data view muncul variabel baru di abbreviate. Data view variabel baru di abbreviate. Langkah selanjutnya kalian ke analyze, klik regresi, lalu kita ke linear, regression tindakan abbreviate ke kolom dependent. X1 kolom dependent, variabel X1, X2 kolom dependent dan variabel dan independent, lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan uji autokorelasi. Kalian klik analyze, lalu kita ke regresi. Setelah regresi kita ke linear lagi. Ke linear, setelah itu pindahkan X1, X2 ke kolom independen dan Y ke kolom dependen. Setelah itu kita klik statistik dan centang estimate model fit. Oke. Lalu kita pencet Durbin Watson, kita klik continue, lalu oke. Lalu hasil uji korelasi sebagai berikut. Model seperti ini. Perkenalkan, nama saya Afgan Rabani dengan NIM 64231520. Di sini saya akan mengerjakan analisis regresi linear berganda. Hal yang pertama dilakukan adalah dalam analisis regresi linear berganda yaitu dengan cara klik bagian variabel. Pertama klik data view, kedua klik analyze, lalu ke bagian regresi kita klik, lalu ke linear. Selanjutnya di sini kita masukkan independen yaitu dengan X1 dan X2 dengan dependen variabel Y. Selanjutnya kita pencet statistik, lalu kemudian kita klik error squared change.
Lalu kita klik continue. Lalu kita klik kembali oke. Baik, di sini adalah hasil dari variabel yang sudah dibuat.